Penerapan konsep-konsep matematis dalam budidaya padi sebenarnya sangat banyak ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau sebenarnya kita terapkan konsep-konsep matematik itu dengan tepat, maka akan menghasilkan produksi yang maksimum. Nah, beberapa tahapannya yaitu pertama dalam perencanaan lahan dan penanaman. Untuk bagian luas lahan, jadi kita petani atau pembudidaya padi menggunakan konsep luas untuk menghitung seberapa besar lahan yang akan kita tanami padi. Hal ini penting untuk menentukan jumlah bibit, pupuk, dan air yang dibutuhkan nantinya. Yang berikutnya yaitu jumlah bibit. Jadi kita pembudidaya atau petani perlu menggunakan perhitungan matematik untuk menentukan berapa banyak bibit padi yang dibutuhkan per luas lahan. Jadi jangan nanti yang bibit yang kita perlukan itu selalu kurang, ya kan? Jadi kalau kurang kan itu nanti akan berbeda dengan yang sudah ditanam sebelumnya. Jadi dalam penentuan bibit ini sebaiknya memang harus menggunakan rumusan matematik yang benar supaya tidak kurang dan berlebih juga kurang bagus ya, karena kan sayang juga itu bibit kalau berlebih tidak kita tanam. Lalu yang berikutnya yaitu penentuan jarak tanam. Jadi konsep geometri itu kita gunakan untuk mengatur jarak tanam agar bibit padi yang kita tanam itu dalam kondisi yang pas. Jadi jarak yang tepat itu mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen padi yang akan kita terima nantinya. Jadi jangan kita menanamnya terlampau berdekatan atau kita menanamnya terlampau berjauhan sehingga gulma-gulma jadi banyak yang tumbuh di celah-celah padi tersebut karena jaraknya yang berjauhan. Nah, tentu beda jenis padi, tentu aturan jarak tanamnya juga berbeda sahabat-sahabat sekalian. Maka kita harus memperhatikan juga jenis padinya untuk menentukan jarak ideal dari setiap padi tersebut. Lalu yang kedua yaitu dalam hal pemupukan. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam pemupukan ini yaitu dosis pupuknya. Nah, konsep perbandingan dan persentase itu kita gunakan untuk menghitung dosis pupuk yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman padi kita. Jadi kita tidak sembarangan ya sebenarnya dalam menentukan jumlah pupuk, karena kalau kurang itu nanti akan mengakibatkan hal produktivitas padi yang rendah gitu ya. Tapi kalau berlebih juga kadangkala akan menyebabkan kerusakan padi itu atau kerusakan pada tanah. Nah, kemudian yaitu dalam waktu pemupukan. Jadi kita petani atau pembudidaya sebaiknya menggunakan perhitungan waktu untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan agar pupuk itu terserap dengan baik oleh tanaman. Jadi kan kadangkala ada petani itu, kita pembudidaya itu istilahnya terlambat mupuk gitu ya, atau kecepatan mupuk, tapi kebanyakan terlambat mupuk ya karena ketersediaan pupuk yang tidak ready. Nah, ternyata dalam penentuan waktu ini sangat penting sekali. Jadi perhitungan dalam penentuan waktu itu sangat penting dalam pemupukan. Selain dosisnya juga waktunya harus tepat ya. Jadi jangan nanti kita memupuknya, kita memupuk daun rupanya sudah berbuah, maka tentu kan tidak seperti yang diharapkan oleh padi tersebut. Nah, kalau dia memang baru tanam berarti dia butuh
pupuk untuk pertumbuhan daun dan akar. Sedangkan kalau sudah berbuah ya tentu pupuk untuk produksi buahnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang berikutnya yaitu pestisida. Jadi zaman sekarang sahabat-sahabat sekalian, ternyata pestisida itu satu hal yang penting dalam budidaya padi karena banyaknya hama-hama ya pengganggu sekarang ini. Nah, dalam penentuan pestisida kita juga menggunakan konsep perhitungan sederhana matematik, yaitu perbandingan ya. Jadi dosisnya pestisida dengan luasnya lahan budidaya padi kita harus kita perhatiin. Lalu yang ketiga yaitu dalam masalah pengairan. Nah, dalam masalah pengairan ini biasanya yaitu mengenai kebutuhan air. Jadi konsep volume itu kita gunakan untuk menghitung berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah kita. Kemudian waktu pengairan, jadi kita petani atau pembudidaya perlu menggunakan perhitungan waktu untuk menentukan kapan dan berapa lama sawah kita itu perlu diairi. Nah, jadi kalau dia kekurangan air itu juga kurang baik untuk pertumbuhan padi yang kita budidayakan. Namun sebaliknya kalau sering banjir ya, itu bisa menyebabkan kebusukan pada padi tersebut. Jadi kita harus memperhatikan irigasi air dan volume air yang tepat untuk budidaya padi kita ini. Nah, jadi kita harus men-setel volumenya supaya stabil ya. Lalu yang keempat yaitu masa panen dan pasca panen. Nah, dalam hasil panen kita menggunakan konsep perkalian dan penjumlahan yang kita gunakan untuk menghitung total hasil panen dari seluruh lahan. Jadi kita habis panen itu sebaiknya menghitung panen kita itu dalam kondisi idealnya di mana gitu. Apakah itu sudah produktivitas yang ideal atau masih produktivitas yang bisa kita tingkatkan untuk berikutnya, budidaya berikutnya. Nah, perhitungan matematik juga digunakan dalam menentukan keuntungan ya. Jadi kan kita petani atau pembudidaya menggunakan perhitungan matematik untuk menghitung keuntungan hasil panen setelah dikurangi oleh biaya produksi. Jadi kita sebaiknya harus menggunakan konsep-konsep matematik dalam panen dan pasca panen. Lalu yang kelima yaitu dalam pemodelan pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman itu juga kita harus menerapkan sebaiknya konsep pemodelan matematik untuk kita gunakan dalam memprediksi pertumbuhan tanaman padi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya suhu, curah hujan, dan ketersediaan unsur hara. Nah, jadi benar-benar dalam masa pertumbuhan padi ini kita harus menerapkan konsep model matematiknya ya. Lalu hasil panen ya. Jadi model matematik juga dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen berdasarkan dasar pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungan. Nah, jadi kan banyak itu orang-orang tertentu ya, misalnya agen itu bisa memprediksi dari hasil padi seseorang begitu ya. Jadi belum dipanen aja dia bisa memprediksi berapa kilo atau berapa ton dari hasil panen padi yang akan didapatkan nantinya. Nah, ini biasanya mereka itu menggunakan pemodelan matematik sederhana, namun kadang-kala mereka tidak secara pas menggunakan konsep matematiknya ya, mereka banyakan menduga-duga. Namun sebaiknya sebenarnya kalau kita menggunakan konsep pemodelan matematik yang tepat, kita bisa menentukan hasil panen padi itu secara lebih akurat, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi
Demikianlah beberapa penerapan konsep-konsep matematik dalam budidaya padi. Nah, supaya kita sukses dalam budidaya padi, sebaiknya kita harus memperhatikan dan menerapkan konsep matematik tersebut. Nah, untuk mendapatkan video-video lainnya atau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat di akhir dari video ini. Sampai jumpa.